Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang standar operasional prosedur atau SOP ya. Ikut saya ke error. SOP Kepegawaian, Keuangan, dan Pengawasan atau SOP Tata Kinerja gitu. Ini terdiri dari jam kerja BUMDes Makmur Rahayu. Ini ada 12 halaman, tapi SOP itu tidak harus sama persis dengan ini. Saya hanya menyajikan sebagian contoh saja. Nanti bisa disempurnakan kawan-kawan, dan file ini dalam bentuk Microsoft Word akan saya lampirkan di bawah judul YouTube saat diputar. Ada link nanti akan saya bagikan. Kalau mau di-download misalnya sebagai referensi atau perbandingan, atau mau ditiru atau mau disempurnakan, silakan saja klik linknya, nanti langsung otomatis download. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nanti kalau saya upload file terbaru, informasi terbaru atau produk hukum regulasi terbaru, otomatis akan dapat pemberitahuan. Jika tayangan ini nanti bermanfaat, silahkan bagikan, tinggalkan komentar. Standar operasional prosedur SOP Kepegawaian, Keuangan, dan Pengawasan BUMDes Makmur Rahayu. Jam kerja. Ini masuk di bagian kepegawaian. Jam kerja BUMDes Makmur Rahayu. 1. Jam kerja pada saat banyak kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti kegiatan pertemuan, transaksi, kunjungan tamu harus diselesaikan pada saat hari itu juga. Kemudian jam kerja diatur sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Kamis dimulai jam 7.30 atau setengah 8 sampai jam 15 jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Kalau misalnya kawan-kawan di timur ya WIT atau WITA ya. Kemudian hari Jumat sampai dengan Sabtu, Jumat Sabtu berarti hanya 2 hari, jam 7.30 sampai jam 11.30. Hari Minggu dan hari libur nasional mengikuti ketetapan libur nasional. Ketetapan libur nasional. Kemudian yang kedua, cuti tahunan adalah hak yang dimiliki oleh kepegawai BUMDesa Makmur Rahayu yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau 1 tahun atau lebih sebagai pegawai BUMDesa Makmur Rahayu untuk tidak bekerja dengan tetap memperoleh hak atas pembayaran honorarium dan tunjangan tetap. Namun untuk tunjangan tidak tetap tidak dibayarkan. Jadi setiap karyawan kepegawaian yang sudah bekerja 12 bulan dapat mengajukan cuti setiap tahun. Nah, cuti tidak berangkat kerja maksudnya ya, itu honornya yang sifatnya bulanan tetap dapat diberikan. Tapi kalau misalnya ada biaya harian kerja, itu yang tidak bisa dibayarkan. Kemudian batas waktu cuti maksimal adalah 12 hari kerja dalam 12 bulan. Misalnya setiap hari setiap bulan 1 kali. Dalam hak cuti tidak diperlukan atau hanya diambil sebagian selama masa 1 tahun atau 12 bulan terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 30 Desember, maka hak tersebut atau sisa sebagiannya menjadi gugur atau hilang. Jadi tidak bisa dikumulatifkan selama beberapa tahun menjadi hak cuti kumulatif, tidak. Tapi dalam tahun berjalan hak cuti itu sudah hangus atau sudah tidak bisa dikumulatifkan untuk tahun berikutnya. Misalnya di tahun 2021 ini tidak mengambil cuti, tidak berarti kemudian punya cuti hak cuti 12 hari. Kemudian ditambahkan dengan nanti cuti di tahun 2022 sehingga menjadi 24 hari. Tidak bisa begitu.
Setelah bentuk izin tidak bekerja dengan alasan lain di luar sakit dengan keterangan dokter, maksimal hari dapat dikonversikan dengan perhitungan jumlah hari cuti tahunan. Prosedur cuti tahunan atau izin misalnya ini ya. Pegawai BUM Desa Makmur Rahayu mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada direktur sekurang-kurangnya 1 bulan kerja sebelum cuti. Jadi cuti itu diajukan ada tenggang waktu sehingga tidak terkesan mendadak atau tidak terkesan buru-buru atau tidak terkesan mepet, sehingga nanti direktur dapat mengambil kebijakan kalau misalnya cuti itu posisinya yang melaksanakan tugas pekerjaan setiap harinya siapa, sehingga dapat dicari penggantinya, atau misalnya dihandle oleh siapa atau diambil alih sendiri pekerjaannya oleh direktur atau dilimpahkan ke pegawai lainnya atau ke kepala unit usaha yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, dalam hal keadaan mendesak seperti keluarga sakit keras atau meninggal, maka permohonan cuti dapat diajukan di kemudian hari. Tetapi terlebih dahulu pegawai BUM Desa Makmur Rahayu menginformasikan secara lisan kepada direktur. Disampaikan misalnya hari ini kebetulan ada saudara yang sakit yang segera perlu diantar ke rumah sakit, atau ada tetangga yang meninggal. Nah, itu izin dapat disampaikan terlebih dahulu melalui lisan. Kemudian nanti secara administratif tertulisnya baru disusulkan berikutnya. Misalnya hari Senin tiba-tiba ada yang meninggal. Nah, hari Senin itu dapat menyampaikan secara lisan maupun pesan misalnya bahwa tidak masuk dikarenakan ada yang meninggal, dan proses suratnya nanti akan diurus besok hari Selasa pada saat masuk kerja. Kemudian bila dipandang BUMDes Makmur Rahayu sangat mendesak tidak mungkin ditinggalkan oleh pemohon cuti, maka direktur berhak menolak, menunda atau hanya mengabulkan dari sebagian cuti yang diajukan. Ini bisa jadi misalnya pada saat mengajukan cuti itu kondisi perusahaan sedang sibuk-sibuknya, atau unit lain, pegawai lain yang bisa dicadangkan juga sedang cuti, sehingga kalau cuti bersama-sama itu menyebabkan kantor tutup atau urusan-urusan usaha BUMDes tidak berjalan dengan lancar, sehingga itu akan mengganggu pergerakan BUMDes, sehingga itu direktur dapat mengambil kebijakan menolak permohonan cuti dari si pemohon atau menundanya di kemudian hari, atau hanya mengabulkan dari sebagian cuti yang diajukan. Misalnya begini, ada 2 orang yang mengajukan cutinya bareng gitu pada minggu yang sama, sehingga nanti khawatirnya menyebabkan unit usaha yang ada di BUMDes itu pelayanannya terganggu, maka bisa diatur sebagian. Si A hanya 3 hari atau 2 hari, kemudian si B hanya diizinkan cuti 2 hari, sehingga dapat diatur bergantian. Dengan demikian proses kinerja di BUMDes tidak mengalami kemandekan. Oke kawan-kawan, Bapak Ibu semua, filenya ini nanti akan saya taruh di deskripsi. Silakan diklik, nanti otomatis download ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah membagikan, yang sudah klik jempol, yang sudah klik komentar, yang tulis komentar maksudnya. Semoga tayangan-tayangan dari duniadesa.com bermanfaat dan mempunyai fungsi ya, dapat membantu. Oke, terima kasih.